Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami gembala yang sangat peduli dengan kami, yang care dengan kami, yang memperhatikan kami dalam segala hal dalam kehidupan kami. Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan para kudus lainnya, termasuk malaikat agung. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sudah terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak para murid yang sibuk sekali melayani, menyembuhkan banyak orang, pergi ke sana kemari. Dan Yesus mengajak, mari kita pergi ke tempat yang sunyi. Ternyata di tempat yang sunyi pun orang masih mencari Yesus dan para murid yang lain. Sehingga apa yang muncul, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan karena begitu banyak orang yang mengikuti dan mencari dia dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi. Tapi hatiku tergerak oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah sifat seorang gembala, pastor bonus, gembala yang baik. Dalam bacaan pertama hari ini dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia bahwa gembala tidak harus memperhatikan domba-domba jangan sampai tersesat. Kita semua gembala, saudaraku terkasih. Anda, saya bukan hanya pastor, para imam, tidak. Anda sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakek, sebagai nenek, gembala bagi anggota keluarga Anda. Memperhatikan mana domba yang kekurangan gizi, mana domba yang kekurangan kasih, mana domba yang kekurangan perhatian. Sikap batin untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kita. Keluarga, lingkungan, paroki. Kepada siapa saja yang kita rasa membutuhkan perhatian, cinta kasih, bahkan doa kita. Ada seorang teman bersharing kepada saya, dia seorang pendoa yang baik. Romo, semakin banyak orang harus kita doakan di saat seperti ini. Dan saya merasa ada dorongan yang begitu kuat dari Allah, dari Yesus, supaya saya bisa mendoakan banyak orang. Dan semakin banyak orang membutuhkan. Saya jawab, memang kita adalah seorang pendoa, harus berdoa bukan hanya untuk kepentingan keluargaku, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Di saat pandemi ini, sungguh suatu yang harus kita doakan. Entah yang sudah meninggal, atau seorang yang sedang sakit, atau seorang teman yang membutuhkan penghiburan. Ya. Dan kita bisa melihat ketika banyak orang kena COVID, kena virus ini, seringkali tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri. Ya. Dan itulah yang saya katakan bahwa saya seringkali juga mengatakan begitu. Jangan lupa doa batin. Ketika orang kena COVID, jangan lupa doa batin. Karena saat-saat kita sadar seperti ini, kita sering lupa. Apalagi ketika kita sedang sakit di ventilator. Semua pikiran perasaan kita hanya kepada sakit dan sakit dan sakit. Gelisah terhadap banyak hal juga. Lalu batin kita. Ya. Yang harus berdoa ketika segala kemampuan, daya-daya kemampuan kita tidak mampu lagi, batin kita yang berdoa. Dan itulah tujuan dari hidup rohani kita. Adalah hidup rohani, batinku menjadi hidup. Batinku menjadi mengenal kehendak Allah. Dan itulah saya katakan Santo Yosef. Dia tidur, pikiran panca inderanya, mata, hidung, telinga, ya, perasaan tetapi roh dalam dirinya hidup. Ya, dia sampai bisa mengenal kehendak Tuhan berkali-kali dalam mimpi-mimpi itu untuk pergi mengambil Maria, untuk pergi bersama Maria dan Yesus pergi ke Mesir pada malam hari dan kembali lagi dari Mesir lewat mimpi. Jadi rohnya hidup. Itu saudaraku yang terkasih, kalau kita mendengarkan renungan saya,
doa rosario, baca kitab suci. Ya. Tujuannya adalah untuk membangkitkan roh dalam diri kita. Ya. Nah, salah satu hal yang selalu saya katakan, doa batin, doa rapalan orang Islam menyebut. Datanglah Roh Kudus. Terus datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kita paksa sebentar, satu hari bisa 50, bisa 100, tapi lama-lama roh dalam diri kita itu berdoa untuk kita. Nah, di masa pandemi ini saya katakan, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku. Kita ulang, darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus, sembuhkan aku dan keluargaku, darah dan air. Nah, inilah pertahanan, jaga kehidupan, bukan hanya jaga kesehatan, tapi jaga kehidupan, jaga roh, supaya kita tidak lupa, gitu loh. Ya, Tuhan tentu tidak lupa dengan kita, tapi ketika kita, bagian kita yang harus kita lakukan, kita persiapkan batin kita. Ya, roh dalam diriku berdoa untuk aku dengan kata-kata yang terungkapkan kepada Yesus. Datanglah Roh Kudus, lalu kita menjadi kuat. Ya, dan bahkan Tuhan sendiri bekerja dalam diri kita, menyembuhkan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rapalkan, datanglah Roh Kudus. Darah dan air yang memancar dari hati kudus Yesus. Terus mulailah dari sehari 100 kali. Terus. Dan Anda akan menjadi lebih tenang, lebih damai dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita lihat di sekitar kita. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, Yesus mengajak para murid untuk pergi ke tempat yang sunyi, ke tempat yang hening. Saya berulang-ulang mengatakan kepada Anda, carilah 15 menit sehari hening. Sekali lagi, ini sulit dan berat sekali zaman kita pada saat seperti ini. Tapi saya mengatakan paksa sebentar. Hening, diam 15 menit. Bunda Maria mengajak kita lakukan itu di penampakan Bunda Maria di Fatima, mengajak kita duduk diam, hening, tanpa HP, tanpa TV, duduk. Jangan bergerak sebelum 15 menit. Anda akan mengalami pengalaman Tuhan hadir dalam diri Anda. Saya tahu betapa tidak mudahnya. Pikiran kemana-mana, perasaan kemana-mana, gelisah, cemas. Tapi paksakan diri Anda. Karena disitulah Anda bertemu dengan diri Anda sendiri yang paling dalam. Disitulah dalam keheningan Anda bertemu dengan kehendak kerinduan yang paling dalam. Bukan hanya kepada hal-hal materi, tetapi hal-hal yang Anda butuhkan secara pribadi, secara manusiawi. Tapi bertemu bukan hanya dengan diri kita sendiri. Kita bertemu juga dengan Allah, dengan Yesus. Yang menghendaki kita, bersabdalah hambamu mendengarkan. Kita lihat Samuel tidur di samping bait Allah. Dia mendengar Samuel, Samuel. Sampai 3 kali dia bertanya kepada Imam Eli. Apa itu? Dan Imam Eli mengatakan, kalau ketiga kalinya ada panggilan demikian, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan. Saudara, dalam keheningan kita memiliki the power of God. Bukan power kita sendiri. Kuasa Allah, kekuatan Allah, penghiburan Allah, kedamaian Allah. Hanya dalam keheningan, dalam kesunyian. Saudara, sungguh indah tinggal dalam keheningan. Meski saya tahu tidak mudah. Tapi dicoba, dipaksa sebentar. Paksalah sebentar. Ya. Tidak mudah karena apa? Karena kita menganggap ini sebagai beban. Kita menganggap ini sebagai suatu keharusan, suatu kewajiban. Padahal coba kita perhatikan 15 menit selama 24 jam, 15 menit. Apa artinya? Seperberapa dalam hidup kita. Demi keselamatan kita. Bahkan dikatakan, the salvation is about silence. The salvation is about silence. Ya, keselamatan itu tentang keheningan. Dengan keheningan kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Bunda Maria, bertemu dengan Santo Yosef, para kudus.
Dan dalam keheningan kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dalam purgatori. Siapa saja yang meninggal, kita doakan. Karena di saat seperti itu kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, itu suatu mulia, perbuatan yang mulia. Karena mereka membutuhkan itu supaya diangkat sampai ke surga. Tiada kasih yang lebih besar daripada mendoakan mereka yang sudah meninggal. Anggota keluarga kita sendiri, siapa saja. Penting sekali saudara mendoakan mereka yang meninggal supaya dibersihkan, dimurnikan. The last moment. Ya, supaya mereka dimurnikan, dibersihkan dan tinggal bersama Bapa di surga dalam kekudusan. Sebagai imam di dalam gereja kita mendoakan terus untuk orang-orang yang meninggal. Ya, ini luar biasa gereja kita Katolik dengan Ekaristi. Tapi sekarang saatnya Anda juga. Tidak kasih yang lebih besar daripada mendoakan orang yang sudah meninggal. Sebesar apapun dosa mereka, sebesar apapun kesalahan mereka, kita mohon Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Saya suka dengan gereja Katolik karena begitu banyak arsenal ya, senjata-senjata yang bisa kita pakai untuk mohon kepada Tuhan. Seperti kerahiman ilahi dengan darah dan air yang memancar dari kudus Yesus. Sembuhkanlah aku. Itu kan doa-doa yang darah dan air. Bunda Maria mengajari kepada ketiga anak kecil, Yasinta, Lucia, dan Francisco. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka. Bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Coba lihat. Doa singkat yang diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak kecil ini, yang doa yang sederhana, yang kita ulang-ulang ketika kita doa rosario. Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dosaku dan dosa orang lain. Bebaskan kami dari api neraka. Bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ya, Lucia diajak melihat neraka itu seperti apa. Dan sekarang kuasa kegelapan sedang menghantui kita semua. Ya, seperti berkuasa atas segala sesuatu dengan COVID ini. Tapi jangan takut, Tuhan semua dalam kuasa, dalam kontrol Tuhan. Maka kita diajak untuk lebih dekat dengan Yesus. Semoga Anda semua hari ini sadar akan panggilan kita untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar. Ketika orang yang kita doakan itu menjadi sulit, itulah kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Yesus. Anda ingat ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan Allah? Allah mengeraskan hati Firaun sampai 10 kali tulah. Supaya apa? Supaya tahu bangsa Israel bahwa Yahweh lah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan mereka. Supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan dan kuasa Tuhan sungguh nyata dalam diri Musa dan orang-orang. Dan ternyata juga demikian. Jadi kalau orang yang kita doakan, suami, istri, anak-anak, siapa saja begitu keras kepala, itu tanda bahwa Tuhan meminta kita untuk lebih dekat dengan Dia. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Jangan putus asa, jangan mundur, justru kuat. Ya, sekali lagi semoga doa ini diberkati Anda semua, dilindungi dan dijaga. Jangan lupa sekali lagi doa batin, darah dan air. Terus. Anda akan dijaga dan dipelihara. Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.